Salam jumpa, salam sehat untuk kita, salam damai. Sekarang kita masuk di statistika matematika wajib kelas 12 sebagai kompetensi dasar kedua dalam matematika wajib di kelas 12. Dalam peta konsep ini data itu ada 3 bagian yang harus kita pelajari ya. Ada di sana penyajian data ya. Ini ada penyajian data ya, ada pemusatan data ya, dan ada penyebaran data. Nah, dalam penyajian data ini kita fokus nanti ke dalam tabel distribusi frekuensi ya. Baru kita memahami cara menyajikan data ini dalam bentuk grafik ya. Grafik itu kita pahami dulu nanti grafik garis ya, grafik lingkaran dan grafik batang. Baru nanti kita fokus ke ini histogram, poligon dan ogif dari tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya pemusatan data itu ada 3 ya, ada rata-rata atau min, nilai tengah atau median, dan modus. Nah, di sini ada tambahan berupa kuartil ya, dan desil, dan satu lagi sebenarnya persentil. Ini sebenarnya disebut dengan ukuran letak ya, karena ini semua ukuran, ini ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ya. Maka ini ukuran letak dari data. Dan selanjutnya di penyebaran data ada yang harus kita pelajari: simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam ya. Oke, next kita lanjut lagi. Kompetensi dasar di sana menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.2 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya, di sini fokusnya pada tabel distribusi frekuensi dan histogram ya. Nah, tentu kita harus lebih fokus nanti dalam bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Walaupun di sini disebutkan ukuran pemusatan dan penyebaran data dalam tabel distribusi frekuensi, tentu kita harus pelajari juga dasarnya, yaitu bagaimana kalau data yang belum disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, kita fokus di penyajian data ya. Penyajian data kan secara umum atau secara garis besar ada 2 cara, dengan tabel dan diagram atau grafik. Nah, kalau tabel itu kan kita paham lah, namanya tabel itu dalam bentuk baris dan kolom ya, ada judul tabel dan lain. Nah, sekarang kita fokus dulu di diagram. Ada 3 diagram: diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang. Nah, dalam diagram garis ya, misalkan ada data seperti ini ya, ukuran sepatu dan banyak siswa, katakan dari 30 siswa itu ini ukuran sepatunya ya. Ukuran sepatu mulai dari 36 sampai per 1, 36 itu ada 2 orang. Bagaimana kita menggambar ini dalam diagram garis? Oke, caranya dimulai dengan sebuah garis horizontal ya, dan merupakan ukuran sepatunya, dan yang vertikal itu banyak siswa atau frekuensi. Nah, kita buat skala di ukuran sepatu 36 sampai per 1, dan di sini banyak siswanya. Nah, tinggal ditarik garis ya di grafik itu. Nah, seperti itu sesuai data di tabel ini ya. Nah, jadi ukuran sepatu 36 ada 2 orang gitu kan, yang ini. Yang 37 ada 8, yang 38 ada 10, 39 ada 6 ya, 40 ada 3, ini kan 3, dan yang per 1 ada 1. Artinya apa? Tanpa data tabel, hanya ditampilkan grafik seperti ini, harapannya kita bisa ya, merubah grafik ini menjadi tabel, atau kita bisa, dengan kata lain, kita bisa membaca sebuah grafik atau diagram. Itu diagram garis. Nah, selanjutnya diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran ini, kalau kita ingin membuatnya secara manual, maka kita harus mengukur dulu besar sudut juring dari lingkaran, karena itu bentuknya lingkaran. Misalnya dari contoh tadi ya, ukuran sepatu dan banyak siswa, jumlah siswa 30. Berapa besar
juring untuk ukuran sepatu yang 3/6 ini, tentu cara menghitungnya dua ini dibagi 30 kali 360, maka sudut juringnya nanti besar 24 derajat. Nah, yang ini tentu 8 bagi 30 kali 360 maka 96 derajat. Yang ini 10 per 30 kali 360 maka 120 derajat, dan seterusnya begitu. 6 per 30 ya kali 360 72 derajat, 3 per 30 kali 360 30, dan 1 per 30 kali 360 derajat. Nah, ini nanti ukuran-ukuran sudut dalam diagram lingkaran itu, gitu kan. Nah, diagram lingkaran atau grafik lingkaran terkadang juga tidak disajikan dalam bentuk besar sudutnya, bisa persentase. Cara ngitungnya di mana? Tentu tinggal di sama, tapi bukan lagi kali 360 tapi dikali 100%. Artinya dari 30 siswa itu ya, yang ukuran sepatunya 3/6 itu ada 6,67% yang 2 orang itu. Nah, cara menghitungnya untuk yang lain sama, berarti 8 per 30 kali 100 ya, 26,67. 10 per 30 kali 100 33,33% ya. 6 per 30 kali 100 20 ya, 3 per 30 kali 100% 10, dan 1 per 30 kali 100% sama dengan 3,33%. Nah, dari ukuran juring ini kita bisa menggambarkan diagram lingkarannya ya, kira-kira seperti ini ya. Diagram lingkaran dari ukuran sepatu itu nih ya. Jadi yang 36 ini ya, ada 2 orang nih kan, lihat warnanya ya. 37 ini ada 8, yang 38 ada 10 orang, ada 9 dan 6 orang, 40 ada 3 orang, dan 41 ada 1 orang. Nah, perhatikan misalnya yang 10 ini besar sudutnya ini ya, kalau kita ukur dengan busur lingkaran mesti sama dengan yang tadi ya. Ya, ukuran juring ini ya, berarti dia 120 derajat ini ya, 38 ya. Jadi itu besar sudut dari juring yang 10 orang tadi itu mesti 120 derajat ya. Yang ini nih. Nah, itu artinya ukuran-ukuran juring itu kegunaannya untuk apa? Dalam menggambarkan grafik atau diagram lingkaran dengan manual, atau secara mengukur atau menggambarkan secara manual ya. Tetapi ingat, dalam membuat diagram-diagram itu sekarang ini kan sudah ada aplikasi yang bisa kita gunakan di aplikasi Excel ya. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya ada diagram matang, katakan dengan data yang sama. Maka cara membuatnya ya tidak jauh beda dengan diagram garis, gitu kan. Nah, ini banyak siswa, ini ukuran sepatu. Nah, tetapi bukan dalam bentuk garis, dalam bentuk diagram dalam bentuk persegi panjang gitu ya, patang gitu. Jadi 36 itu misalnya 2 ya, gambarnya begitu. 37 itu 8 kan, 38 itu 10 ya kan, 39 itu 6, dan 40 itu 3, dan terakhir itu 41 itu 1. Ini gambar dari diagram matang. Nah, di video ini saya akan bagikan juga link untuk mempergunakan aplikasi Excel dalam membuat diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram patang secara mempergunakan aplikasi Excel ya. Nah, jadi nanti dia langsung ya, tidak perlu lagi digambar secara manual ya. Nanti bisa dilihat videonya pada video yang berbeda, cara menggambarkan diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram matang dengan mempergunakan aplikasi Excel ya.